Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih pada adab yang kedua, yaitu adab sebagai kelanjutan adab yang pertama dalam pemilihan asrama. Nah, yang kedua, qanifillah, dalam memilih madrasah juga melihat kepada mudarrisnya dengan sifat-sifat yang kemarin disebutkan oleh Ibnu Jam'ah rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Iqra Ahmad. Qala Imam Jam'ah rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi ay yusfatul yawmin bi waqtin mu'ayyanin li yaqabil ma'ahu al-jama'atu alladhina yuqaluna durusahu min kutubihim wa yusahhihunaha wa yathbatuna mushkilaha wa lughatiha wa ikhtilafan nusakhi fi ba'd al-mawadi' wa awlaha bis-sihhati liyakunu fi muqara'atiha. Diterjemahkan fakta-fakta. Dan sepantasnya bagi seorang talib itu untuk dia duduk pada setiap hari di waktu yang telah ditentukan, untuk dia bertemu dengan orang-orang yang mengikuti pelajaran gurunya dari kitab-kitab mereka, dan mereka telah membenarkannya dan menjelaskan perkara-perkara yang rancu dan bahasa-bahasanya. Maka perbedaan naskah pada tempat-tempat seperti tempat, dan yang paling dekatnya dengan yang benar. Liyakunu fi muqara'atiha ayatin fala yudayyi'u fikrahum wa yad'abu bisyakki fiha sirrahum, agar mereka dalam mengumpulkan itu dalam keadaan yakin, sehingga tidak mempersempit pikiran dan melelahkan, tidak hilang, fala yadhi'u fikruhum, sehingga tidak hilang pikiran mereka dan lelah dikarenakan adanya keraguan padanya yang mereka sembunyikan. Qala Imam Ibnu Jam'ah rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yajlisa kulla yawmin fi waqtin mu'ayyan. Sebagiannya seorang talib untuk dia duduk di setiap harinya pada waktu tertentu. Duduk untuk apa? Menyisihkan waktu untuk apa? Liyuqabila ma'ahul jama'ah alladzina yutani'una durusahu min kutubihim, yaitu untuk dia muqabalah, bertemu dengan jamaah yang sedang mutala'ah, pelajaran dari kitab-kitab mereka, kemudian membetulkannya, yusahihunaha wa yadbatuna mushkilaha, kemudian mengecek yang muskil, harakatnya maupun maknanya maupun bahasanya. Juga bahwa ikhtilafan nusakh fi ba'dil mawadhi', perbedaan naskah ini juga berpengaruh. Wa aulaha bisihah, dan untuk bisa melihat mana yang lebih utama
lebih dekat pada kebenaran apabila terjadi perbedaan naskah. Baik. Nah, yang seperti ini dilakukan bersama-sama liyakunu fi mutala'atiha ala yaqin, agar mereka dalam mutala'ah kitab itu di atas keyakinan. Faliyati'u fikruhum, sehingga pemikirannya tidak sia-sia untuk mikir sesuatu, nak mikir lama tapi tidak dapat. Wa yat'abu bisyakki fiha sirruhum, dan dalam hati mereka capek dengan adanya keraguan-keraguan padanya. Ini apa sebenarnya, ini apa? Baik. Qala wa yanbaghi lil mu'aidi bil madrasati an yuqaddima ashghala ahliha ala ghairihim fil waqtil mu'tad. Dan seyogianya bagi pendiri madrasah atau yang mengawasi madrasah untuk mengedepankan kesibukan orang-orang yang di madrasah tersebut atas yang lain pada waktu-waktu biasa, waktu-waktu yang sudah biasa, untuk mengedepankan kesibukan ahli madrasah yang ada di situ. Awil masyrut in kana yatanawalu ma'lum al-i'adah li'annahu mu'inun 'alaihi ma dama mu'idan. Ini berhubungan dengan amanah untuk sebagai seorang musyrif dalam bahasa kita. Jadi musyrif ya hendaknya dia untuk mengedepankan kesibukan di madrasah atas kesibukan-kesibukan yang lainnya pada waktu tugasnya. Ini sebagai peringatan bagi kita juga, ketika ada amanah pada jam tertentu ya itu dikedepankan atas yang lain. Atau apa yang dipersyaratkan, baik, apa yang dipersyaratkan, yang penting sesuai dengan amanah yang diberikan. Kemudian alasannya kenapa? Dikarenakan dia seorang mu'in, orang yang menolong sebagai penolong dalam lancarnya kegiatan madrasah selama dia menjabat sebagai musyrif. Au asyghadu ghairihim naflun au fardhu kifayah. Atau alasan berikutnya dikarenakan kesibukan selain tulab madrasah itu adalah kesibukan yang sifatnya nafil, sifatnya tambahan, bukan yang wajib. Atau sekedar fardhu kifayah. Kemudian wa'an ya'limal mudarrisa awin nadira biman yurja falahuhu liyazada ma yasta'inu bih. Dan hendaknya memberitahu mudarris dari a'lama ya'lim, memberitahu mudarris atau an-nadhir, yaitu nadhirul waqf, yang bertanggung jawab pada wakaf itu, yang bertanggung jawab atas madrasah itu, diberitahu dengan orang-orang yang diharapkan kesuksesannya. Karena dia musyrik, dia setiap hari bergaul dengan para talabah, tahu oh ini fulan yang la'ab, ini fulan yang nawam, ini fulan yang akal, ini fulan yang mujtahid. Ya, ini yang suka makan, ini yang suka jajan, ini yang suka main, paham dia. Ini yang rajin, ini yang pemalas, tahu. Maka butuh dia memberitahu kepada mudarris atau yang bertanggung jawab atas madrasah itu, siapa-siapa yang diharapkan sukses, bisa bagus, bisa berhasil. Untuk apa? Untuk ditambah bantuan kepadanya. Yang seperti ini pantas untuk mendapatkan lebih dari yang lain. Yang mujtahid, yang sungguh-sungguh, yang memiliki kelebihan dari yang lain, ini pantas untuk dilebihkan juga dalam i'anah, juga dalam pemberian faedah. Wa yashraha sadru, sehingga dadanya menjadi lapang,
semakin semangat dalam belajar. Wa an yutalibahum bi'ardi mahfudatihim illam yu'ayyin lidzalika ghairuh. Dan hendaknya dia menuntut untuk para talabah menyetorkan hafalan-hafalan mereka apabila tidak ditunjuk untuk menerima setoran itu selain dia. Ini untuk mu'in atau musyrik. Tergantung masing-masing kebijaksanaan madrasah atau ma'had. Wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmuhu 'alaihim min durusil mudarris wa lihadza yusamma mu'idan. Dan dia mengulang-ulangi kembali, mengulang-ulangi, memimpin untuk apa? Diulangi. Nah, pelajaran yang para talabah kanifillah pemahamannya macet di situ, buntu di situ. Ya, buntu pemahamannya, tidak paham dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh mudarris. Maka, bagi mu'id berusaha untuk mengulanginya. Baik, disampaikan lagi dengan bahasa yang lebih simpel dan faedah yang lebih mudah. Nah, walihada yusamma mu'idan, oleh karena itulah dia dinamakan dengan mu'id, karena dia mengulangi pelajaran yang disampaikan oleh mudarris agar para talabah yang belum paham bisa paham. Qala wa idza syarata al-waqifu isti'rad al-mahfudhi kulla syahrin aw kulla fasrin 'ala al-jami' khaffafa qadr al-'ardi 'ala man lahu ahliyatul bahth. Dan apabila orang yang mewakafkan mempersyaratkan harus apa? Menyetorkan hafalan setiap bulan. Dan ini bagus kalau orang yang mewakaf wakaf tapi juga memperhatikan sisi ini, bagus. Dari sini kita pahami bahwasanya mutaqaddimun ketika mewakafkan, misalnya saya wakaf masjid atau wakaf madrasah atau wakaf ini, syaratnya setiap bulan setor uang, setor hafalan. Baik, misalnya wakaf rumah untuk para ailah, yaitu keluarga yang belajar, setiap bulan harus tambah hafalan misalnya. Bagus ini. Atau pada setiap musim. Setiap musim ala aw'ad aw kulli aw kull faslin 'ala al-jami', atau pada setiap musim untuk menyetorkan pada semuanya, dalam artian berkumpul kemudian setor di hadapan umum. Nah, kalau pihak pewakaf mempersyaratkan demikian, maka hendaknya diringankan kadar untuk menyetorkan atas orang-orang yang memiliki keahlian untuk membahas. Baik. Ini juga faedah penting. Karena antara menghafal dan membahas, harus seorang membedakan. Membahas butuh pikiran yang lepas, berbeda dengan seorang menghafal. Kalau menghafal fokus pada itu saja. Tapi kalau membahas harus dia betul-betul meluaskan pemikiran dia. Makanya di sini dinasihatkan kalau memang dipersyaratkan demikian, hendaknya bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan membahas untuk diringankan dari sisi hafalan. Tayyib alaman lahu ahliyatul bahth wal fikr, yang memiliki pemikiran, wal mutalaah, yang sudah memiliki kemampuan untuk mutalaah kitab-kitab, agar mereka mereka bisa membaca. Karena kalau hafalan belum banyak, seorang mau membaca kitab-kitab yang banyak, dia masih mikir hafalan dia. Kemudian wal munadharah, dan untuk berdialog bagaimana. Dan munadharah juga butuh kecekatan, butuh kecerdikan. Alasannya apa?
li'anna al-jumuda 'ala nafsil masturi yushghilu 'anil fikri alladhi huwa ummut tahsili wat tafaqquh. Dikarenakan jumud, yaitu seorang hanya berhenti pada apa? Pada sesuatu yang tertulis itu saja. Kalau orang menghafal, ya orang menghafal kan kita harus konsentrasi pada sesuatu yang tertulis itu. Misalnya kita menghafal hadis, ya konsentrasi harus ke hadis itu, bahkan tidak boleh ke yang lain kalau ingin hafal. Hadis innamal a'malu binniyat, ya kita harus baca itu, konsentrasi, dipandang, kemudian masukkan ke hati. Berbeda dengan membahas. Kalau membahas, kalau kita hanya konsentrasi seperti itu, tidak akan meluas. Kita harus membuka sana, membuka sini, kemudian memikirkan apa kira-kira yang berhubungan dengan pembahasan ini untuk dikaitkan. Apalagi kalau terjadi khilaf, nah, mencari sebab khilaf, kemudian alasan masing-masing. Nah, jadi seorang kalau hanya berhenti pada apa? Sesuatu yang tertulis itu saja, akan apa? Menyebutkan dari memikirkan perkara yang merupakan induk dari apa? Tahsil dan tafaqquh. Induk dari seorang untuk bisa menghasilkan ilmu dan untuk bisa apa? Mempelajari serta memahami ilmu. Kenapa? Karena ilmu, ikhwan, bukan berhenti pada hafalan tok. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau celah mereka-mereka yang hanya sekedar mengumpulkan hafalan tapi tidak peduli dengan pemahaman. Tidak peduli dengan pemahaman. Karena hafalan tidak akan memberikan manfaat banyak seperti ini. Tapi hendaknya kedua-duanya berjalan, berusaha menghafal dan juga memahami. Juga tidak sebaliknya, yang penting paham gampang nanti. Kalau seorang paham, sudah beres walaupun tidak punya hafalan. Ini juga keliru. Kenapa? Karena kalau sekedar paham saja tanpa menghafal, dia akan banyak lupa. Apa-apa yang dia pahami akan lupa. Jadi kedua-duanya bagi penuntut ilmu syar'i harus ada. Hafalan dan pemahaman. Makanya umur sangat penting. Kalau seorang belajar mulai dari umur masih muda, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena di masa-masa muda, di saat pemahaman masih rendah, dia gunakan untuk menghafal. Kemudian nanti ketika pemahaman semakin meningkat, karena pemahaman itu meningkat dengan meningkatnya umur biiznillah. Sehingga semakin bertambah umur, dia semakin bergelut dengan masalah bagaimana memahami, tapi hafalan sudah dia sediakan saat dia menuntut ilmu di waktu muda. Maka ini penting, sehingga jangan disia-siakan di saat-saat masih belia untuk menghafal sebaik mungkin. Wa ammal mubtadi'un wal muntahun fayutalabu kullun minhum ala ma yaliqu bihalihi wa dhihnihi wa qad taqaddama sa'iru adabil alimi ma'at talabah. Adapun mubtadi'un yang baru awal-awal ataupun muntahun yang sudah di akhir tingkatan, maka dia dituntut masing-masingnya, masing-masing dituntut sesuai dengan kondisi dia dan sesuai dengan pemikiran dia. Tentunya yang baru awal tidak bisa dituntut dengan hafalan yang banyak, karena untuk mengucapkan saja terkadang sulit. Sebagaimana telah lewat adab-adabnya yang lain dalam adab seorang alim terhadap para talabah. Jadi adab yang kedua ini kalau kita perhatikan adalah mengulang secara ringkas alhamdulillah. Ada seorang mudarris, kemudian ada para pengurus madrasah, baik itu pengawas maupun pihak pewakaf. Dan seorang thalib ketika memilih tempat, ya berusaha memilih tempat yang memang dari orang-orang yang berkecimpung di situ diketahui kebaikannya. Ini maksud dari adab yang kedua.
Dan masing-masing tempat ada perbedaan, cuman pokoknya yang menjadi inti sebenarnya sama, mudarris dituntut untuk mewujudkan sifat-sifat yang disebutkan di sini. Juga pihak yang berkecimpung di dalamnya, musyrif atau yang membantu para thalabah yang lain untuk berusaha menyampaikan faedah, berusaha untuk tercapai kebaikan, sehingga terwujud dan hidup ilmu di lingkungan tersebut, ilmu hidup. Tapi kalau tidak peduli, maka ini yang musibah. Baik, ini adab yang kedua. Naktai bihadza.